Saya Abdul memohon maaf dengan segala kekurangan dan kekhilafan yang saya perbuat. Kiranya Anda bisa mengoreksi saya, memperbaiki saya. Namun tak habis-habisnya saya mendoakan Anda semua untuk berjaya, untuk makmur, untuk bisa juga merasakan kemaslahatan di negeri ini. Kita merasakan bagaimana tidak sampai di sana, permasalahan banjir ini pun dibuat semakin semeraut, di mana seharusnya aliran air kali dari Bogor masuk ke Jakarta dan harusnya langsung lepas ke arah laut. Yang terjadi adalah dia menutup aliran pelepasan air tersebut dengan pembangunan pulau reklamasi, di mana masyarakat Jakarta yang lahir dan besar di Jakarta pun sangat mengetahui bahwa yang salah bukan berada di pusat, melainkan resapan air itu diambil oleh orang-orang yang kaya, yang rakus, yang mendandai partai-partai nasionalis tersebut. Bayangkan resapan air, dibangun perumahan mewah, lalu mereka mengunci pula aliran air itu dengan membangun pulau reklamasi, yang berakibat kepada masyarakat Jakarta mengalami tensi banjir semakin meningkat. Ini adalah sebuah kezaliman dan media mereka menutup-nutupi kejadian ini, membenarkan apa tindakan yang mereka bangun untuk sekedar menaikkan citra petugas partai tersebut. Realitanya petugas partai tersebut tidaklah berkualitas bagi masyarakat di Jakarta. Petugas partai ini hanya mengikuti investor, petugas partai ini hanya mengikuti hawa nafsunya belaka. Namun untuk merasakan bagaimana rasa dan perasaan masyarakat di Jakarta yang menderita akibat ulahnya tersebut, dia tidak peduli sama sekali dan tidak merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat Jakarta. Kita masih ingat bagaimana partai nasionalis yang mengangkat gubernur yang merusak kehidupan masyarakat Jakarta ini berseteru dengan presiden melalui media yang dimiliki oleh partai-partai nasionalis. Media swasta ini memanipulasi, mengolah bagaimana menghipnotis masyarakat kita, rakyat Indonesia, untuk mendukung petugas partai tersebut, melanggar janjinya dan mengikuti pemilu setelah 2 tahun menjabat di Jakarta. Hanya bayangkan, hanya 2 tahun. Lalu selanjutnya orang tersebut mengikuti pilpres di negeri ini. Tentu saja ada banyak-banyak faktor lainnya yang dimana membuat orang ini terpilih. Di mana di saat itu terjadi pembiaran liberalisme di negeri ini, yang dimana menyakiti perasaan kita sebagai mayoritas orang Islam di negeri ini. Namun ternyata itu adalah perangkap yang sempurna untuk menjebak kita mayoritas orang Islam untuk mendukung gubernur tersebut untuk menjadi presiden. Apa yang terjadi setelah orang tersebut menjadi presiden? Yang terjadi adalah lebih keji lagi, membiarkan dan membenarkan dan menekan untuk pembangunan pulau reklamasi itu terus berkelanjutan. Bayangkan betapa menderitanya masyarakat Jakarta yang sudah kebanjiran, lalu aliran air untuk menghentikan banjir itu ditutup oleh pulau reklamasi itu. Ini benar-benar kezaliman. Dan kita melihat begitu banyak korban masyarakat Jakarta akibat ulah orang tersebut. Tidak henti sampai di sana, dibuat undang-undang dan aturan yang dimana menghapus segala kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia dengan menggantinya memberikan kesempatan bangsa asing untuk bisa menguasai sektor-sektor sumber daya alam kita. Seolah-olah dengan tindakannya itu bangsa Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Realitanya tidak sama sekali. Realitanya yang ada adalah bangsa asing masuk ke Indonesia dengan investasinya, lalu membawa pekerja-pekerjanya masuk ke Indonesia, yang pada akhirnya masyarakat Indonesia protes. Barulah ada tindakan di mana memberikan sedikit peluang untuk masyarakat Indonesia bisa bekerja di sumber daya alam negeri ini. Ini sebuah kejahatan, ini sebuah kezaliman
di mana investasi ini sama sekali tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Yang ada hanya membiarkan bangsa asing lain menjajah, merampok, dan merampas kekayaan alam bangsa Indonesia yang harusnya menjadi milik kita semua bangsa Indonesia dan penerus kita kelak. Saya Abdul merasa kita semua sebagai bangsa Indonesia sudah terpedaya akibat kelalaian kita, akibat dari propaganda yang dibangun oleh media-media swasta, yang dimana mereka memiliki partai-partai nasionalis yang bertujuan realitanya hanya mementingkan, mengenyangkan, membuat makmur, membuat kaya raya bangsa asing semata. Tidak ada keuntungan masyarakat Indonesia atas perilaku dan tindakan membuat undang-undang yang membuat kita bangsa Indonesia ini pada akhirnya pada kondisi yang ada saat ini. Kita melihat bagaimana bangsa Indonesia menyuarakan suaranya untuk kita tidak lagi terancam dalam berdemokrasi. Namun nyata-nyatanya bangsa asing pun ikut terlibat di mana memberikan virus yang mematikan, dan itu pun dibiarkan masuk begitu saja. Dan bahkan masyarakat saat itu pun digiring untuk terkena penyakit virus tersebut. Anda masih ingat bagaimana kasus COVID tersebut sudah menyebar, namun mereka partai nasionalis ini maupun petinggi negara ini menyuruh kita berpariwisata seolah-olah tidak terjadi masalah apapun. Sehingga begitu cepat dan drastisnya masyarakat kita satu persatu berjatuhan terkena oleh COVID-19 yang mengakibatkan 1 juta orang bangsa kita, rakyat Indonesia, mati akibat ulahnya dengan sengaja tersebut. Sungguh ini sebuah kejaliman, ini sebuah kejahatan yang tidak lagi bisa kita benarkan dan tidak bisa lagi kita biarkan begitu saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, cukuplah kita memilih partai nasionalis ini. Cukuplah kita memilih pengkhianat yang mengkhianati masa depan kita bangsa Indonesia. Cukuplah kita biarkan orang-orang ini merusak kehidupan kita selama ini. Namun jangan biarkan kita memilih mereka di masa yang akan datang. Pesta rakyat yaitu pemilu yang dilangsungkan selama 5 tahun sekali. Realitanya seharusnya untuk kita bangsa Indonesia. Pestanya untuk rakyat Indonesia. Namun realitanya pesta tersebut hanya untuk bangsa asing, untuk kenyang di negeri ini, merampok negeri ini, berkuasa di negeri ini, menjadikan kita budak-budak mereka, menjadikan kita pembantu-pembantu mereka semata, yang dimana seharusnya kita yang bangsa Indonesia ini sudah makmur, sudahlah sangatlah berjaya, sudahlah memiliki SDM yang berlimpah di negeri ini, yang dimana tidak ada lagi kita melihat saudara-saudara kita yang kesusahan. Kita lihat bagaimana bangsa-bangsa lain begitu berhasil mereka membangun negerinya. Namun di negeri ini orang yang kita pilih berkhianat kepada kita. Orang yang harus memegang tanggung jawab menyuarakan suara kita di DPR, mereka hanya menyuarakan suara mereka sebagai partai politik semata. Mereka hanya petugas partai yang ikuti apa perintah milik partai tersebut, maupun orang-orang yang mendanai partai tersebut. Na'udzubillah min zalik, la haula wala quwata illa billahil azim. Saudaraku, walaupun kita tidak berpendidikan, walaupun kita orang yang biasa-biasa saja di lingkungan kita, namun kita memiliki tanggung jawab untuk anak penerus kita kelak. Walaupun kita tinggal di gang maupun rumah kita kebanjiran, walaupun rumah kita kebocoran sekalipun, namun kita mempunyai harkat dan martabat yang tidak kalah oleh bangsa asing tersebut. Jangan kita biarkan bangsa asing terus menjajah kita, merusak kehidupan kita sehari-hari. Jangan membiarkan kita stres akibat kita memilih bangsa asing itu, menempatkan para pengkhianat di negeri ini untuk mereka terus merampok negeri ini.